Papua Tengah hari ini, khususnya Nabire, tidak butuh pemuda yang tidur. Saatnya Anda ikuti podcast Pamara, Mace Bicara bersama RRI Nabire. Hai pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada. Welcome to Pamara Podcast Mace Bicara. Ya, senang banget rasanya Ronald bisa hadir lagi nih menemani pemirsa podcast RRI ya. Tentunya dengan narasumber yang akan berikan kisah inspiratif dan juga inovatif untuk kita semua, di mana pada kali ini topik kita adalah cerita di balik rasa antara kedai kopi dan juga makanan khas Papua. Tak kenal maka tak sayang, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Halo. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak? Halo pagi. Ya, bagaimana kabarnya kakak? Baik. Baik, ya boleh perkenalkan dulu baik, ya. namanya siapa? Silakan kak. Baik, selamat pagi buat semua pemirsa podcast RRI di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Golda Maya Wiyai. Saya adalah owner dari Dapur MG. Dapur MG ini adalah saya owner untuk lebih kepada makanan khas lokal Papua. Ya, luar biasa. terima kasih. Silakan kakak. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Faisal. Saya adalah owner dari Kopi Kasuari. Kopi Kasuari itu adalah sebuah brand lokal dari Papua Tengah. Jadi kita memproduksi kopi lokal untuk oleh-oleh dan konsumsi di wilayah Papua dan Nusantara. Oke, baik ya pemirsa podcast RRI ya, tentu saja dengan sudah hadirnya kedua narasumber kita pada saat ini, tentunya kisah-kisah inspiratif dan juga inovatif akan kita gali lebih dalam lagi nih pemirsa. Untuk itu Ronald bakal mulai dulu mungkin dengan kakak Faisal ya. Siap. Terlebih dahulu ya kakak ya. Bah, mungkin pemirsa podcast RRI juga mungkin pasti penasaran bagaimana perjalanan Betul. awal kakak mendirikan usaha Kopi Kasuari ini. Mungkin boleh diceritakan Ya. kakak? Awalnya tuh dari pendirinya tuh oleh ayah ibu saya ya, tahun 1988, terus bergerak hingga tahun 2010 vakum. Nah, di sini saya dirikan kembali di 2018 hingga saat ini. Namun kita bukan hanya fokus ke kopi bubuk dan bijinya saja, namun kita membuat produk turunan seperti pewangi dan sebagainya. Kita juga fokus ke teman-teman petani, jadi kita ke petani untuk memperbaiki kualitas dan kuantitasnya, begitu. Oke, luar biasa ya pemirsa podcast RRI ya. Itu tadi cerita awal nih dari kakak Faisal ya. Cerita awal mendirikan usaha Kopi Kasuari yang sebenarnya juga hereditary ya, turun-temurun juga gitu. Oke, langsung saja kita ke kakak Golda nih ya, pemirsa podcast RRI ya, dari owner Dapur MG. Ya kakak Iya. mungkin bisa menceritakan kepada pemirsa podcast RRI awal mula kakak mendirikan warung makanan khas Papua ini kak. Iya, baik, terima kasih. Kalau saya sendiri bukan ke warung ya. Kalau warung itu mungkin lebih ke satu tempat yang biasa orang datang hampir setiap hari untuk mungkin makan. Tapi kalau saya lebih kepada usaha rumahan. Karena dibatasi dengan waktu kerja juga. Jadi mulai awal saya membuka Dapur MG ini karena pertama hobi masak. Yang kedua mungkin karena saya ingin membaca peluang untuk mengangkat budaya lokal Papua, khususnya lebih khusus kepada makanan khas Papua sendiri. Karena kalau kita lihat makanan khas Papua yang turun-temurun dari orang tua itu biasa seperti papeda ikan kuah kuning, terus mungkin ada bete kukus, bete bakar, keladi dan sebagainya. Cuma di sini ada beberapa menu yang memang sudah mulai berkembang, sudah mulai dimix. Jadi kalau kita ke daerah pesisir di Kepulauan Nabire sini ada dikenal dengan papeda kacang hijau. Itu nanti ditaburi kelapa. Kalau kita ke daerah Kepulauan Mora itu pasti kita akan makan makanan itu sudah dimix. Jadi dari itu makanan sudah masuk dalam kategori makanan adat juga. Nah, terus kalau keladi dengan bete juga ada pisang itu sudah dimulai berkembang lagi, dikembangkan dari yang hanya direbus-rebus, dibakar, kita mulai kembangkan lagi, itu juga resep dari turun temurun, maksudnya orang tua mulai kembangkan, kita mulai belajar, itu mulai dari bete santan, bete dibuat bete santan, keladi dibuat keladi tumbuk, terus
pisang, dibilang pisang gula merah, pisang PNG, biasanya orang bilang pisang PNG itu dikerok dalamnya, dikasih, dan dia punya paketan-paketan lauk juga ada. Jadi mungkin karena saya lihat setiap acara-acara adat, kita kita menikmati makanan ini pada saat ada acara-acara adat. Nah, saya baca peluang itu, bagaimana kalau setiap hari kan kita hanya konsumsi nasi dengan makanan-makanan yang tersedia di warung-warung. Saya bilang bagaimana kalau di waktu kosong di luar jam kerja saya buat menu ini, saya jualnya secara online. Nah, jadi saya buat makanan ini dengan paketan-paketannya, di packagingnya dengan rapi, saya posting, baru saya jual. Mungkin begitu. Itu kakak mulainya tuh sejak kapan kak? Itu mulai sejak 2012. Karena waktu itu masih honor, masih sebagai pegawai honor, jadi ada waktu yang cukup banyak, untuk ada waktu-waktu kosong yang banyak, jadi saya mulai ambil waktu-waktu itu untuk ya menambah ekonomi juga. Begitu. Luar biasa Iya. ya. Wow, pemirsa Keren, podcast keren. RRI ya. Keren banget, 2012 ya, cukup lama juga. Itu Ronald baru gimana tuh ya? Masih sekolah. Oke, Ronald ke kakak Faisal lagi nih. Nah, dari kakak Faisal kira-kira produk unggulan apa saja nih yang ada kakak produksi di Kopi Kasuari? Ya, untuk saat ini kita masih di kopi bubuk. Jadi pangsa pasarnya sangat besar. Jadi banyak oleh-oleh juga terus konsumsi kopi bubuk. Nah, bukan hanya itu saja, kita ada kopi biji. Jadi biasanya itu teman-teman untuk ke kafe. Jadi kita pasok di beberapa kafe di daerah Papua dan wilayah Nusantara sebagiannya. Ini itu peluangnya sangat besar karena makin banyak kafe berjamur, contohnya di Nabire. Nah, ini juga peluang untuk kita bisa pasok bahan mentahnya. Bukan hanya itu saja, kita juga buat produk drip bag. Selain drip bag juga ada pewangi kopi nih. Jadi ini kami pionir pertama di Papua, khususnya hanya kami yang memproduksi. Jadi kakak lihat di mobil atau sebagainya, kalau ada pewangi kopi di dashboard mobil ya tulisan I love Papua, berarti itu dari Kopi Kasuari. Wah, luar biasa. Pantesan tadi ya pemirsa podcast RRI ya, Ronald pertama masuk ke sini langsung kayak semerbak gitu. Minta satu ya. Oke, nah Ronald ke kakak Golda lagi nih. Iya. Nah, dari kakak Golda menu khas dapur MG apa saja nih yang dijual, dan kira-kira apa yang biasa paling laris sih dari dapur MG? Yang paling laris itu biasanya keladi tumbuk. Keladi tumbuk juga dengan bete santan. Pokoknya makanan khas Papua yang diolah dengan paketan seperti ikan goreng dikasih sambal atau ikan bakar. Itu dengan sayur-sayuran seperti jantung pisang bunga pepaya, daun singkong bunga pepaya, paketan-paketan itu dengan sambal. Itu yang paling best seller. Itu ya puji Tuhan lah, kalau tiap hari kalau ada waktu untuk jualan pasti habis. Itu pasti habis, iya. Luar biasa. Terus juga ada menu-menu tambahan. Selain itu karena hobi masak, jadi biasanya saya juga buat makanan-makanan umum yang lainnya. Mungkin seperti salad buah. Kalau salad buah itu hampir tiap hari ada. Iya. Luar biasa ya. Ini izin ya kakak produser ya, nanti kalau misalnya kita lagi podcast terus kayak topiknya tentang makanan, jangan bawa Ronald gitu, takutnya nanti Ronald lebihnya lapar ya. Ya luar biasa ya pemirsa podcast RRI ya. Nah, ini karena kita ngobrol-ngobrol juga soal bisnis atau usaha ya. Tentunya pasti pemirsa podcast RRI juga penasaran dengan proses produksinya sendiri. Ya, ini Ronald ke kakak Faisal kembali, pemirsa podcast RRI ya. Nah, kakak Faisal, seperti apa sih proses produksi kopi Kasuari ini kakak? Oke, jadi kita proses produksinya tuh selain bahan baku yang kita olah, kita juga sudah mulai sejak 4 tahun belakang ini fokus ke teman-teman di hulu. Jadi kita lagi ada pembinaan sama petani, itu tujuannya itu untuk menjaga kualitas. Terus juga selain kualitas juga kita mendongkrak untuk kuantitas. Benar. Jadi nilai bahan baku mulai naik, kita juga untuk kuantitasnya. Selain itu juga
bahan yang kita dapatkan dari petani itu tidak semerta-merta langsung kita olah. Kita ada proses namanya processing untuk quality. Jadi kita biji mana yang baik, mana yang bisa kita produksi dan mana yang jadikan pewangi. Jadi tidak langsung dibuang aja, tapi kita juga ada proses untuk dijadikan pewangi biar jadi nilai jual begitu. Luar biasa ya. Jadi semuanya memang dimanfaatkan Betul. betul dan juga memang kualitas itu memang nomor satu Nomor ya satu. pemirsa podcast Siap. RRI ya. Oke, kita ke Kakak Golda nih. Nah, seperti apa sih proses pengelolaan dan penyajian makanan khas Papua dari Kakak Golda? Iya. Kalau untuk saya sendiri, untuk dapur MG, kita masih proses dari rumah ya, dari dapur sendiri. Jadi biasanya saya lebih kepada bahan bakunya dari mama-mama di pasar, itu mama-mama Papua yang punya hasil-hasil kebun. Nah, kita lihat juga hasil kebunnya yang baik. Jadi saya lebih, kalau di daerah dalam kota saya lihat kualitas keladinya, kualitas BT dari daerah di dalam pasar-pasar di dalam kota ini kurang bagus. Saya biasa keluar. Biasanya kalau tidak ke pasar di daerah Samabusa, kalau tidak ke Wanggar untuk saya cek. Jadi saya tidak fokus di satu orang, saya bagi ya, kalau saya sendiri begini, kita bagi berkat untuk semua. Di mana saya dapat mama-mama yang saya lihat mereka berjualan dengan barang-barang yang kualitasnya baik, saya tidak fokus di situ saja. Saya cari juga di tempat lain begitu. Luar biasa Ya. ya. Jadi sekaligus juga membuka peluang kerja Iya. sama seperti Siap. Kakak Faisal Iya, betul. tadi ya. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Pemirsa podcast RRI ya. Luar biasa sekali, sekaligus juga membangun usaha, sekaligus juga menyediakan lapangan pekerjaan Ya, gitu. betul. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini Ronald izin ke Kakak Golda lagi dulu tadi. Ini semua yang kerjakan Kakak sendiri atau ada? Sementara masih saya dan orang rumah. Kebetulan di rumah ada keluarga. Jadi biasanya keluarga sendiri yang bantu. Belum ada pekerja dari luar yang saya ambil. Cuma biasanya saya suka menawarkan kepada adik-adik yang lain. Kalau memang kita sistem just tip ya. Saya pakai adik-adik yang lain, daripada saya agak kewalahan, biasanya saya minta tolong untuk adik-adik yang lain, mau kah tidak begitu, kamu kah tidak, ini peluang juga. Betul. Kamu antar, ada harga just tipnya ada di situ, jasa titipnya ada di situ. Jadi masih seputar keluarga saja. Luar Begitu. biasa. Oke, pemirsa podcast RRI ya, Ronald lanjut ke Kakak Faisal Siap. lagi ya, karena we talking about usaha ya. Kalau usaha kita tentu punya tantangan pastinya. Betul. Nah, ini Kakak Faisal, kira-kira tantangan apa yang Kakak rasakan dalam usahanya Kakak? Ya, selama kami berjalan tuh tantangan itu pasti ada. Itu apalagi bisnis dan usaha, tapi itu bukan jadi penghalang ya buat ini pemirsa ya. Iya. Itu bisnis itu tantangan tuh pasti ada, tapi itu bukan penghalang buat kita untuk bisa maju ke depannya. Iya. Ini terbukti kalau kita lihat ini masalah transportasi bahan baku, terus cuaca kan kita nggak tahu kan, tiba-tiba hujan, terus karena kita juga lintas kabupaten, mungkin ada longsor atau banjir dan sebagainya. Belum lagi kalau mungkin harga pesawat. Ya. Kan ada beberapa bahan baku yang kita datangkan Ya. bukan hanya di tempat Dogia Depania, sekarang sudah ke Intan Jaya dan Puncak Jaya. Ya, Jadi itu benar. jadi satu penghalang. Cuman di sini kita sudah mensiasati. Karena ini kan jadi pengalaman buat kami. Betul. Nah, kita sudah bisa atasi. Tapi untuk saat ini kayaknya untuk penjualan untuk ongkos kirim itu bisa yang kadang mahal itu. Oke, ongkir ya. Ya, betul. Betul. Ya seperti kita tahu biasanya ada yang bilang kalau terkadang tuh ongkir lebih mahal daripada barang. Ya, jadi ada slogan beli ongkir gratis barang. Ya, itu yang tadi Bruno pengen bilang ya. Oke, jadi tantangannya itu ya. Ya, Kak, tantangan ya. itu, tapi Ada kami lagi? masih bisa atasi. Nah, masih bisa diatasi. Oke ya. Untuk Kakak Golda, tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh Kakak seperti mungkin logistik atau mungkin pemasaran atau bahkan mungkin bahan bakunya juga nih. Iya, kalau saya sendiri pertama waktu itu karena masih usaha rumahan, kadang saya harus dikejar-kejar waktu karena harus bagi waktu dengan kerja di kantor, Benar. terus pulang ke rumah lagi. Jadi kadang saya sudah siapkan semuanya dari malam. Setelah sudah diproduksi,
kadang ini jaraknya. Kadang ada saya punya sudah punya pelanggan itu sampai kadang di daerah Samabusa. Nah, kadang kalau sudah sampai ke sana saya jadi langsung panik, ini sampai ke sana bagaimana, just tip ke sana lebih mahal lagi. Jadi kadang pelanggan di sana bilang sudah nanti saya pulang ke daerah kota sudah baru nanti saya ambil. Nah, kendala-kendalanya itu saja, dengan bahan bakunya juga. Keladi ini juga kan tidak setiap saat ada. Kadang ada musimnya, jadi kalau sudah tidak ada baru permintaan ada, ya terpaksa kita berusaha bagaimana kepada pelanggan untuk mengganti menu dengan tawaran-tawaran menu yang lauknya sama tapi bahan bakunya seperti mungkin BT bisa diganti dengan keladi begitu. Iya, Ya, mungkin seperti itu ya Kak Golda ya. Jadi memang tantangannya memang juga bahan bakunya gitu. Ya memang kalau misalnya bahan baku seperti bahan yang memang kita mau jual tuh kalau memang tidak ada di pasar. Betul, apalagi ikan. Ikan itu kalau datang kita dapat ikan yang segar syukur. Kalau tidak kita harus pergi antri di Lokpon lagi. Tong baku marah dengan orang-orang yang lain di Lokpon. Ya, Gara-gara persoalan ikan saja. Memang tapi itu kan semua demi kualitas. Iya, betul, ya. memang demi Karena kita kualitas. menginginkan yang terbaik juga untuk Iya, kita punya konsumen pelanggan, pastinya. Nah, Ronald ke Kakak Faisal lagi. Nah, ini apakah ada inovasi produk yang mungkin dilakukan oleh Kopi Kasuari dan saat ini dilaksanakan pembangunan pabrik kopi nih Ya, Kakak? betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Ya. untuk kita nih. Alhamdulillah ya berjalannya waktu pelan tapi pasti kita merambat ke dunia industri. Jadi kita sudah bukan ke home industry. Jadi minta doanya ya kakak-kakak semua. Siap, Pasti. amin. Semoga lancar-lancar. Jadi mudah-mudahan kita nanti ke depannya akan bikin produk saset ke ke kios-kios dan sebagainya. Target pasar kita bukan hanya di Nabire, bukan di Papua Tengah, tapi di seluruh Papua, ke pedalaman sebagainya. Mungkin biasa range harga produk kami yang mungkin di kualitasnya mahal, kita ada low budget. Nah itu salah satu siasat yang seperti saya bilang. Jadi produk dari petani kualitas yang kurang bagus dan bagus itu akan tetap kami ambil. Kita selalu akan membuat produk inovasi buat bagaimana sih bahan baku tetap jalan begitu. Jadi nanti kita sementara ini proses pabriknya kurang lebih 50%, alat-alatnya yang kami pesan di Jawa semuanya sudah jadi, kita sisa lagi proses datang, mudah-mudahan di 2 bulan ini kah, mudah-mudahan. Minta doanya. Amin ya pemirsa podcast ya. Nah, Ronald ke Kakak Golda lagi nih pemirsa podcast RRI nih. Nah, bagaimana menurut Kakak keterlibatan pemuda dengan usaha yang masing-masing yang sudah dibangun nih? Keterlibatan pemuda sebenarnya ini adalah peluang besar. Betul. Ya, peluang besar untuk kita. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke, sudah bukan kabupaten, kita sudah provinsi. Pemerintah sudah kasih kita ruang, sudah kasih kita tempat wadah untuk kita menyalurkan bakat itu. Jadi kita pemuda ini harus aktif, jangan kita tunggu diam. Jadi kita tidak usah kita bermimpi untuk mulai dengan satu tempat yang besar, satu warung yang besar baru kita kerja. Jangan, dari dapur sendiri saja. Dapur sendiri yang sudah tersedia kita mulai. Pasti dari hal kecil itu akan jadi perhatian dan kita akan punya semangat sendiri untuk buat sesuatu yang lebih besar lagi. Luar biasa. Kayak begitu. Dan ini banyak peluang sekarang ini. Jadi kalau kita pintar-pintar jemput peluang itu, saya yakin bahwa tingkat pengangguran akan berkurang. Betul, Ya. luar biasa. Dan perputaran ekonomi akan terus berjalan baik untuk kita sendiri pribadi. Begitu. Oke, nah pemirsa, Ronald ke Kakak Faisal lagi. Ini terkait dengan bagaimana dampak usaha terhadap masyarakat sekitar. Ya seperti yang tadi Kakak Faisal juga udah jelaskan ya, seperti ada petani yang juga membantu mengelola dan lain sebagainya. Ini membuka peluang yang luar biasa sekali ya bagi masyarakat. Silakan Kakak. Jadi peran pemuda juga itu sangat membantu untuk di petani. Jadi banyak sekarang pemuda-pemuda yang kita rangsang oleh pemerintah ya untuk bagaimana bisa membantu di sektor pertanian. Nah kebetulan di kopi ini kopi sekarang bukan hanya mereka hanya jadi petani saja. Jadi di Kabupaten Dogya itu kemarin tuh kita coba buat di 3 tempat. Jadi di 3 kampung itu ada tempat produksi. Nah sekarang itu jadi kopi bubuk.
Nah, kopi bubuk ini yang mereka bukan hanya jual di Nabire saja, sekarang ada jadi pusat oleh-oleh juga biasanya di Jakarta. Biasanya kalau ada kegiatan keagamaan, mereka biasanya jualan di sana. Untuk di Intan Jaya juga kemarin kita dari program pemerintah 1 juta pohon itu dari Pak Gubernur itu, untuk di Kabupaten Intan Jaya kami membantu untuk membuat rumah produksi. Kedepannya nanti ada produksi kopi bubuk di Kabupaten Intan Jaya. Luar biasa. Luar biasa Luar ya. biasa ya. Dari usaha bisa melahirkan usaha lagi. Betul, Bagi ya. orang lain ya, pemirsa podcast RRI ya. Nah, ini kita udah mau berada di penghujung acara juga. Nah, untuk itu Ronald pengen tanya juga mungkin harapan dari Kakak Faisal dan juga Kakak Golda. Nah, kita mulai dari Kakak Golda mungkin terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Kalau dari saya sendiri, owner Dapur MG, saya mengajak teman-teman muda untuk kita bangkit. Kita bangkit. Papua Tengah hari ini, khususnya Nabire, tidak butuh pemuda yang tidur. Ya, Papua Tengah hari ini butuh pemuda yang bangkit ya, pemuda yang bangun, pemuda yang produktif. Bagaimana khususnya untuk kalau saya, bagaimana kami mengangkat budaya lokal kami. Betul. Ya, supaya ciri khas budaya kami, makanan lokal kami ini tidak hilang. Tapi kami mengangkat supaya kami pemuda juga mencintai budaya lokal kami. Bagaimana dulu orang tua kami kesehariannya mereka hidup dengan makanan lokal, dengan berkembangnya zaman sampai dengan adanya kami sudah hanya bukan budaya makanan lokal saja, tapi sudah banyak makanan yang ada yang kita konsumsi hari ini. Nah, lama-kelamaan ini makanan lokal ini mulai hilang. Pemuda-pemudi ini sudah mulai kurang suka dengan makanan lokal sesekali saja. Makanya bagaimana untuk kami mencintai makanan lokal kami, saya mengajak adik-adik muda ini untuk mari kita berdiri tong budaya supaya budaya ini terus hilang. Benar. Papeda, keladi dan lain-lain ini tetap diangkat terus. Kita kasih kenal keluar supaya besok-besok ada tamu dari luar datang, kita memperkenalkan budaya. Makanya saya bilang usaha lokal tapi kita punya usaha lokal tapi dia punya taste-nya bisa global begitu. Karena orang dari luar kalau datang kita mempromosikan budaya kita, semakin banyak pemuda yang bergerak di situ, otomatis orang akan tahu terus budaya lokal ini makanan lokal ini akan terus dipertahankan. Mungkin itu saja. Oke. Kakak Faisal silakan Kak. Ya, harapan kami ya, Kopi Kasuari, mudah-mudahan bukan hanya lagi Kopi Kasuari dan kakak perempuan Dapur MG lagi, mudah-mudahan ada UMKM lain Ya, yang baru-baru benar. ini muncul lagi. Betul, apalagi generasi muda. Nah, ini. ya Ya. betul, karena jujur potensinya sangat besar. Sangat. Kita bisa lihat di sumber daya alamnya, kita bisa lihat ke pasar apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita proses dan menjadi sebuah produk. Permasalahannya sih memang nggak ada, karena saya lihat pemerintah sekarang sudah mulai datangkan narasumber Ya. atau mendatangkan ini. Sisa bagaimana kita bergerak, Betul. kita ikuti dulu apa sih mereka bikin kegiatannya apa sih. Siapa tahu ada yang nyangkut di kita punya otak, semangat Ya, kita betul, dibakar benar gini. sekali. Karena jujur bisnis ini itu kita mulai dari kecil dulu. Nanti dampaknya akan besar Ya. buat kita. Benar, luar Benar. biasa. Tuh. Oke, nah ini sebelum closing juga, ini kan di depan ini udah tersedia nih, ini barang dari kakak Golda dan juga dari kakak Faisal sendiri nih. Kalau dari kakak Faisal ini apa nih kak? Jadi ini kopi botol. Kita kasih Oke. namanya Koteka, jadi coffee take away. Jadi Oke, kopi Koteka. Ya, ya. ya. memang lesnya itu lokal ya. sekali ya pemirsa ya. Wah luar biasa. Jadi konsep kita buat kakak-kakak mereka yang produktivitasnya biasanya kerja di Ya. kantor yang Benar. susah ngongkrong, agak susah waktunya. Ya sudah, kita budayakan ngopi sambil kerja. Betul. Ya. Ya daripada mungkin nanti capek-capek bawa apa air Ya, panas apa betul. segala Ya. macam. Jadi sekarang ini juga sudah jadi oleh-oleh. Biasanya kalau bukan hanya bubuk dan pewangi sebagainya, kadang kayaknya saya mau bawa deh untuk ke daerah asal saya. Biasanya mereka bawa 10 sampai 15. Ini karena dia tahannya juga di suhu ruangan bisa 3 hari. Kalau di chiller pendingin tuh bisa sampai seminggu 2 minggu. Wah, luar biasa. Nah, Iya. dari kakak Golda nih, nah mungkin juga bisa diperlihatkan ke Iya, podcast baik. RRI ini.
Kalau saya sendiri dari dapur MG ini ada salad buah. Aduh enak sekali. Ini salad buah. Kayaknya cocok ini kopi dan Kenal udah ngiler nih. Sebenarnya di mana-mana pasti ada. Cuma saya percaya bahwa beda tangan beda rasa. ada cita rasa otentik. Kan? Ya, cita rasa otentik. Masing-masing tangan dia punya cita rasa sendiri ya. Nah, ini saya punya ada salad buah. Ini saya produksi hampir setiap hari. Ya. Dan puji Tuhan setiap hari kalau diproduksi habis. Jadi biasanya dia berkelanjutan. Ya. Ini ada per cup begini di cup 2 di cup ini sekalian promosi ya. Silakan. Di cup 200 ml begini dengan harga tidak mahal-mahal 15.000 saja. Iya. Oke, itu saja. Ada lagi yang lain tapi mungkin tidak sempat dibawa. Tapi kakak ada tambahan. Iya, silakan. Mudah-mudahan kita ada di sini. Mudah-mudahan siapa tahu pemerintah daerah ada tamu di dinas kita bisa. Iya. Join. Kita bisa join. Ya, betul. Vendor ya. Jadi kita bisa sajikan produk lokal kita. Betul sekali. Nah ini karena pemirsa podcast RRI juga udah nonton dari awal sampai akhir, pengen tahu mungkin lokasinya di mana. Mulai dari Kakak Faisal dulu boleh. Oke, jadi Kopi Kasuari kita ada kita ada 2 outlet, ada di Jalan Samratulangi OYH. Terus juga kita sekarang ada di bandara nih. Jadi teman-teman di bandara yang lagi mungkin delay atau nunggu keberangkatan atau tunggu penjemputan. Nah, kita ada di lantai 1 di gate 2. Nah, di situ kita bisa ngopi, kita juga bisa beli oleh-oleh. Untuk di OYH sendiri, teman-teman jangan takut. Biasanya kita buka dari pagi sampai sore, itu sudah berlangsung di 6 tahun lalu. Sekarang tahun ini kita sudah di jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi jangan takut kalau kami tutup Betul. Tidak. Sekarang kita sampai jam 9 malam gitu. Siap. Kakak Golda silakan. Iya, kalau saya sendiri biasanya online. Ya, di rumah. Jadi kalau biasanya ada yang pesan sudah ada nomor kontak, nanti bisa dihubungi, ada juga lewat media sosial. Terus biasanya saya setiap hari Sabtu kita di Car Free Day. Kita di Car Free Day. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang sudah memberi kita ruang untuk bisa memperkenalkan produk kita. Ya, terima kasih untuk semua kesempatan. Nanti kalau ada yang mau pesan bisa langsung hubungi saya. Tempat saya ada di Jalan Namlea. Di Kampung Kali Susu. Mungkin kakak tepatnya bisa di belakang nomor gitu atau media sosialnya gitu. Oke, media sosialnya Facebook, akun Facebook atas nama Maya Wiyai. Kalau nomor handphonenya di WA-nya 0823 1941 2679. Oke. Luar biasa ya pemirsa. Dari tadi Ronaldonya pemirsa terus nih. Mungkin nanti kakak produser pasti bilang ini karena Ronaldo udah lihat makanan. Iya. Jadi satu lagi kalau ada acara-acara besar yang mau pesan tumpeng, acara syukuran, tumpeng bukan hanya dari nasi kuning, kita sudah saya produksi tumpeng dari keladi tumbuk. Oh, luar biasa. Iya. Sudah beberapa kali tumpeng untuk acara pernikahan dipakai, keladi tumbuk dipakai untuk acara pengganti kue pengantin, ada acara syukuran di beberapa tempat sudah saya layani. Wah, keren. Iya. Ya, luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing lagi kakak? Kayaknya itu saja, nanti Itu kita saja? lanjut di belakang. Oke, nanti kita lanjut mungkin di lain waktu dan lagi Iya, juga ya. siap. Semoga kita bakal ketemu lagi nih. Oke. Sehat-sehat selalu. Terus juga Terima semoga kasih. Makasih banyak lagi ya. atas waktunya. Dan pemirsa podcast RRI, demikian ya obrolan kita di podcast saat ini ya di Pamara, Pace Mace Bicara, dan saya Ronaldo Simjak pamit beserta kedua narasumber kita, ada Kakak Faisal dan juga Kakak Golda, dan sampai jumpa di Terima podcast kasih. RRI berikutnya. Bye bye. Dadah. Bye bye.